Kenal Ibnu di PAC, terus kemudian di PKPT. Oke rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang yang sudah kita kenal sebenarnya. Tapi jangan kita spill dulu. Beliaunya ini merupakan salah satu tokoh di pelajar Jawa Tengah yang apa namanya lebih tepatnya di pelajar Nahdlatul Ulama, yaitu seorang ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, rekan Muhammad Irfan Hamid. Selamat datang rekan Muhammad Irfan Hamid. Ya. Ya, akrab disapa rekan Muhammad, rekan Irfan, rekan Hamid. Rekan Irfan. Rekan Rekan Irfan. Kenapa Irfan. tidak Hamid? Kalau Hamid cenderung apa ya? Itu ini panggilan masa kecil. Panggilan masa kecilnya Hamid. Kerennya Irfan lah gitu. Oh gitu. Yang lebih umum dipanggil sapa teman-teman Ibnu IPPNU kan rekan Irfan. Rekan Irfan. Ya, rekan Irfan ini seorang ketua pimpinan wilayah Ibnu Jawa Tengah sejak kapan, rekan? Sejak Converwil di Magelang bulan apa ya? Desember. Bulan Desember. Bulan Sekarang Desember. bulan Juli, berarti sudah berjalan 7 bulan. 7 bulanan. 7 bulan. Tapi prosesnya di itu sudah panjang ya. Ya mungkin udah panjang. Sudah berapa lama di Ibnu rekan Irfan? Saya dari 2014 Pak, ya kenal Ibnu 2014. itu. Kenal Ibnu di mana rekan? Kenal Ibnu di PAC, terus kemudian di PKPT. Awalnya berarti di PAC. Iya, kenal di PAC, kenal di PKPT. Proses berbarengan itu PAC dengan PKPT. Oh gitu berarti tapi lebih intensnya PKPT. di PKPT, Iya, di PKPT Universitas Universitas Negeri Semarang. Negeri Semarang, UNES ya. UNES. Itu tahun berapa berarti? Tahun itu 2014 saya masuk itu langsung kenal PKPT Ibnu Ikut IPPN. PKPT. Oh, Ya, proses di PKPT PKPT sampai lulus. sampai lulus. Jadi ketua juga ya, Jadi ketua 2017. 2017. 17. Oke, berarti emang sudah mungkin sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang sosok ketua ini rekan itu. Ya alhamdulillah. Sudah memiliki Iya. jiwa-jiwa kepemimpinan yang kuat. Ya mungkin itu memang apa ya, udah takdir Sudah tak. dan memang udah jadi kepercayaan teman-teman dipimpin oleh saya kayak gitu. Ya Oke. tinggal bagaimana nanti saya ini melaksanakan amanah dengan baik bersama teman-teman yang ada di pengurus PWI Jawa Tengah Oh iya, tentunya seperti siap-siap. itu. Jadi ini kesempatan pertama, kesempatan perdana di podcast kan, podcastnya rekan-rekan bersama rekan Irfan Hamid. Izin juga rekan, ini podcast apa namanya kita ciptakan itu Hmm, bersama dengan lembaga pers penerbitan ya di pengurus wilayah Ibnu Jawa Tengah hmm. yang apa namanya tujuannya kita ingin mengedukasi, kemudian kita apa ya pengen lebih mengenal dengan tokoh-tokoh ataupun apa ya bahasanya ya semisal contoh rekan Irfan ini sebagai ketua kemudian kita pengen tahu sih kenapa apa namanya sekarang sebagai ketua PWI Ibnu Jawa Tengah itu prosesnya dari kapan kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan atau memang sudah dari awal Hmm. rekan masuk ke Ibnu itu sudah berorientasi ingin menjadi seorang ketua PWI Ibnu Jawa Tengah gitu. Ya ya. Nantinya yang akan kita Ceritanya ini mengulik saya ini. iya kita ulas tuntas begitu Oh gitu lagi-lagi. gitu. Ya ya, Iya. nggak apa-apa nggak apa-apa. Yang pertama, rekan Irfan, sorry, rekan Irfan, bukan rekan Hamid. Rekan Irfan aslinya Asalnya dari Cilacap. dari Cilacap, pojok banget ya Jawa Tengah ya. Ya ujung kidul Ujung kidulnya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau tahu Nusa Kambangan itu lebih terkenal daripada Cilacap. Nusa Kambangan itu penjara berarti. Iya penjara lah itu termasuk daerah di wilayah Cilacap itu Nusa Kambangan. Oh gitu. Mm-mm. Ya siap. Dari Cilacap ke Semarang. Ke Semarang. Sudah direncanakan atau Ya pasti tentu eh, kita hidup itu pasti ada rencana. ya? Dari dulu ketika step by step mengikuti jenjang pendidikan itu terus naik ke universitas itu saya sudah merencanakan, wah kayaknya cocok nih eh, menimba ilmu di Semarang. Oh, Dan kebetulan dalam proses menimba ilmu
beriringan dengan proses organisasi di IPNU kayak gitu. Oke, akhirnya ketemulah sampai ke UNES. UNES, terus IPNU kayak gitu. Oke, berarti di UNES sudah lulus ya? Udah lulus, Alhamdulillah sudah lulus ya. alhamdulillah. Lulus berdarah-darah, Mas. Lulus berdarah-darah. Maksudnya Berdarah. gimana itu? Ya tahulah sendiri kita kalau teman-teman aktivis kayak gitu Oh kan, iya, pastinya waktu kemudian tenaga pikiran itu kan harus double, harus bisa memanage dengan betul gitu. Apalagi pendidikan itu kan. Ya pada akhirnya membuat berakibat pada pendidikan itu agak lama lah kira-kira seperti itu. termasuk pengorbanan juga ya. Ya pengorbanan ataupun apa ya? Ya kemalasan sih sebenarnya. Atau mungkin rekan Irfan ini termasuk yang memegang prinsip jangan sampai kuliahmu mengganggu organisasimu gitu. Enggak sih. Kalau kalau guyonan saya itu ya. Iya. Masuk jadi mahasiswa itu hal yang sangat sulit. Mm-mm. Apalagi sekelas kampus perguruan tinggi negeri. Itu apa ya? Status yang prestis menurut saya. Ya, Ini guyonan saja. Maka dari itu iya, maksimalkan jadi prestisnya. status mahasiswa itulah kira-kira gitu. Tapi jangan dicontoh lah ya. Iya, Atau jangan ditonton. ya mas rekan-rekan yang memang Nah, ya buat pembelajaran aja. Oh, ternyata Ketua Irfan ini nggak baik ini proses pendidikannya gitu. Jangan ditiru. ambil gitu ya. Ya, ya ambil hikmah aja lah. Hikmahnya Oke, aja. siap. Kemudian kita pengen sedikit mengetahui soal perjalanan atau mungkin apa ya ada hal yang perlu disiapkan ketika rekan Irfan ini sebelum menjadi ketua PW statusnya Hmm. itu apa ya mungkin ada kemampuan atau kemampuan khusus lah atau mungkin yang dimiliki dari rekan Irfan sendiri sehingga bisa melahirkan sosok Irfan rekan Irfan yang sekarang menjadi ketua PW Nusa Jawa Tengah gitu rekan. Ya. Apa ya kalau kemampuan khusus mungkin semua punya. Cuma bagaimana eh, orang lain itu menangkap kesempatan ataupun momentum. Kalau saya dulu itu yang penting kita berorganisasi. Karena dulu saya itu sebenarnya anti organisasi. Apa sih organisasi? Ngapain ikut organisasi? Buang-buang waktu dan lain sebagainya. Tetapi semenjak kenal organisasi, oh ternyata di organisasi itu banyak pengalaman, banyak tempaan, eh, mengubah diri kita yang tadinya ya kurang baik menjadi baik kayak gitu. Kemudian secara mental itu yang paling penting menurut saya. Di organisasi mental itu paling penting. Makanya dulu sih saya udahlah ikutin organisasi. Apa aja organisasi ketika itu baik, saya lakuin. Pada hari ini ketemulah IPNU PPNU yang menurut saya hari ini organisasi yang paling komplit, kira-kira seperti itu. Oh, iya. Dan itu membuat eh, diri saya itu lebih berkembang. Apalagi dengan prinsip berorganisasi ataupun apa ya, manfaat berorganisasi itu termasuk koneksi jaringan itu tadi, kemudian pengalaman. Terus secara sosial kenal teman-teman yang ada di organisasi. Itu mungkin bangunan yang paling penting untuk membuat kita lebih berkembang. Dan itu mungkin yang menjadi dasar hari ini saya bisa duduk di posisi ketua PW Jawa Tengah dari manfaat itu tadi yang saya pegang seperti itu. Iya, berarti hal-hal yang apa namanya yang didapat itu kemudian di organisasi. Iya. Ada nggak apa namanya pendidikan ataupun ilmu yang diserap melalui jenjang sekolah formal sehingga bisa apa namanya menjadikan rekan Irfan ini lebih apa ya, lebih kompeten lah. Maksudnya kan kita tahu kalau organisasi kan emang apa ya sudah kita pahami lah mereka atau di organisasi itu ada wadahnya kita berproses yang ilmunya itu nggak didapat di pendidikan formal. Ada nggak maksudnya keilmuan di pendidikan formal yang bisa menunjang Irfan itu menjadi seorang ketua?
Ya pastinya banyak, kalau di pendidikan formal itu pastinya banyak karena kan itu tempatnya ilmu kan, kalau di pendidikan formal. Iya. Tapi eh, untuk berkembangnya itu, kalau yang saya alami itu ketika saya ikut organisasi. Karena kalau ingin berkembang ya ikut organisasi. Kalau karena dulu saya sadar bahwa ilmu itu penting, pendidikan itu penting, prestasi itu penting, itu karena di organisasi. Bagaimana saya ditempa mentalnya, kamu itu berorganisasi bukan hanya sekedar kenal sama orang, tetapi bagaimana mengembangkan diri Anda untuk lebih baik, khususnya di akademik. Nah itu yang membuat saya waktu itu ya bergairah bagaimana saya harus prestasi. Karena dari ya prosesnya lama, dari SD, jujur ya ini ya, SD, kemudian SMP, sampai SMA kelas 2. Iya. Itu saya tidak pernah yang namanya Ikut organisasi. bukan, yang nggak pernah yang namanya ranking 10 besar itu nggak pernah. Lah, kelas 2 SMA itu saya kenal organisasi, saya dibangunkan dari tidur bahwa akademik itu juga penting, Mas. Nah, itu saya baru berpikir, oh akademik itu penting. Nah, makanya dari teman itu saya mulai bekerja keras, sinau, belajar, dan pada akhirnya waktu itu kelas 2 SMA saya masuk di ranking kedua. Waktu itu kan wah, Berarti lonjakan yang besar. lonjakan yang sangat luar biasa, dan saya rasakan itu dan membuat saya bangga waktu itu. Dan itu yang mungkin perubahan yang drastis dalam diri saya selama saya hidup. Oke, siap. Itu saja. Oke, banyak sekali ya. Maksudnya memang seperti yang kita tahu kan pendidikan formal di Indonesia khususnya ya, itu kan masih, saya kira juga masih belum menemukan formulasi yang sesuai. Maksudnya dengan melihat karakter siswa, kemudian karakter sosial, makanya lebih lebih ditingkatkan atau dilengkapi dengan adanya organisasi itu tadi. Ya, penting itu. Sepakat ya? Sepakat saya. Sekarang prosesnya di PW Ibnu Jawa Tengah. Ya. Basicnya di organisasi pengkaderan, berarti sudah keagamaan, sosial. Sudah banyak kadernya berarti. Ya, Banyak. Kadernya dari mulai jenjang sekolah, terus kemudian desa, desa, pondok juga ada. pondok pesantren juga ada. Bahkan beberapa daerah ada yang Madin misalkan itu bisa jadi Ada itunya. anak remaja masih. Iya. Maksudnya dari sekian banyak kader anggota itu kan kita kan sudah tahu lah di zaman sekarang kan zamannya generasi milenial, kemudian apal katakanlah generasi Z dan yang lain itu kan ya itu kan generasi beta ada enggak? Nggak tahu. Ya intinya sudah banyak klaster pelajar ya pemuda-pemuda itu. Oke, rekan Irfan, Ya, saya habis menjadi seorang ketua PW Ibnu ya, PW Ibnu Ikatan Pelajar, Jawa berarti Tengah. masih pelajar ya, Pelajar, masih belajar terus belajar terus sampai akhir hayat. sampai akhir hayat. Iya. Oke. Menanggapi soal karakter pelajar zaman sekarang ini, rekan, kan ada banyak sekali nih karakter-karakter yang ada di Indonesia khususnya ya. Itu gimana? Kalau menanggapi pelajar hari ini itu ya bisa dikatakan sama yang sering kita lihat di literasi-literasi media media-media ataupun jurnal-jurnal itu terkait dengan generasi hari ini, generasi milenial, generasi Z. Iya, Tantangannya sama, karakternya sama, kira-kira seperti itu. Dan itu menjadi apa? Pemetaan kita yang ada di Ibnu Jawa Tengah bagaimana bisa memoles ataupun memproduksi kader-kader Ibnu maupun IPPNU yang ada di Jawa Tengah dengan
generasi yang sekarang. Karena generasi sekarang itu generasi yang satu itu digital natif atau bisa dikatakan lahir itu sudah tahu teknologi kayak Oh gitu. iya betul. Makanya hari ini eh, kita sangat tekankan kepada IPNU PPNU itu Hmm. bagaimana organisasi yang eh, ke arah digital gitu. Harus beriringan ya. Harus iya harus beriringan. Bagaimana bermedsos, dakwah bil medsos, Iya, kaderisasi bil medsos iya. mungkin ataupun Seperti yang sedang kita lakukan pada seperti yang saat ini. kita lakukan hari ini kayak Iya, gitu. siap setuju karena apa namanya kebutuhan akan pelajar khususnya di Betul. zaman sekarang itu Ya kita memang sudah terfasilitasi dengan iya, kita menggunakan gitu. memang sarapannya itu Iya, pelajar hari ini. siap betul. Nah, makanya ya itu harus kita fasilitasi. Kemudian generasi hari ini itu generasi yang mudah rapuh menurut saya ataupun Mm-mm, rentan akan tekanan. betul. Mungkin mentalitasnya kurang karena ya mungkin karena terlalu dimanjakan oleh fasilitas ataupun eh, keadaan hari ini kayak Iya, gitu. Karena tidak hadir ataupun tidak hidup di kondisi yang banyak tekanan gitu. Jadi ya generasi hari ini, pelajar hari ini itu menurut saya itu sangat rentan dengan tekanan. seperti Sedikit-sedikit ngeluh kayak gitu. Butuh healing kayak gitu loh. iya, Ngerjain PR banyak terus aduh butuh healing kan kayak gitu. Pelajar hari ini rentan sekali ya. rentan sekali. Oke, rekan Irfan. Ya, Jadi menurut rekan Irfan itu generasi zaman sekarang itu rapuh, padahal mereka sudah memiliki banyak potensi ya dan juga sudah terfasilitasi oleh beberapa hal khususnya teknologi begitu ya rekan. Itu ada istilahnya sebenarnya itu rekan. Namanya generasi strawberry. Pernah dengar nggak? apa itu? Generasi strawberry itu generasi yang ya itu sama tadi kayak yang rekan sampaikan. Jadi sudah sudah memiliki potensi yang cukup, tapi apa namanya rapuh atau mudah menyerah. Apa istilahnya dari siapa ini? Beras strawberry ini saya baru dengar Iya, soalnya. saya juga baru nyari tadi di Google. Iya, intinya ada satu istilah generasi strawberry di Google itu yang mengartikan bahwa generasi zaman sekarang itu rapuh, padahal mereka sudah memiliki banyak Mungkin ini kan potensi. menganalogikan ya Iya, analoginya seperti buah buah strawberry strawberry. Ya, berarti kalau generasi durian itu generasi yang kasar. kuat, iya. Jadi kalau kalau di apa namanya di literatur yang saya baca itu generasi strawberry itu yang seperti rekan tadi sampaikan gitu. Nah, kira-kira apa ya namanya ada solusi nggak atau mungkin eh, eh, pesan kepada rekan-rekan ataupun pelajar-pelajar yang ada di Jawa Tengah begitu? Ya menurut saya generasi hari ini itu harus bisa bagaimana bisa mengembangkan diri, kemudian mengembangkan mental itu terutama. Iya. Karena mental itu menurut saya segala hal. Karena mental termasuk membangun fisik menurut saya. Mm-mm. Jadi ketika mental itu bisa terbangun, Mm-mm. fisik, pikiran dan lain sebagainya itu akan tumbuh. Iya, itu yang sedang saya rasakan rekan. Oke gitu. Iya, mental saya ini harus harus segera dibangun karena saya merasa kurang, PD iya ya. kurang pede betul sekali. Itu Ada lagi. tadi Heeh. tadi apa mental membangun potensi diri. Kemudian bagaimana kita bergaul. Ibaratnya kita hari ini harus bisa bersosial, membuat suatu ekosistem Mm-mm. positif. Artinya dia termasuk di organisasi ini. Ini Mm-mm. ibarat ekosistem yang positif. Berorganisasi, ketemu silaturahmi dengan teman-teman yang lain, ketemu teman baru, kemudian berorganisasi itu melakukan hal-hal yang baik untuk masyarakat, melakukan hal-hal yang baik untuk lingkungan, Iya, melakukan hal-hal yang baik untuk diri sendiri, untuk iya, bakat masing-masing dan lain sebagainya. Banyak hal lah di
organisasi itu. Menurut saya solusi yang terbaik ya, mari kita berorganisasi, khususnya di PPNU itu. Iya, sudah. Selain kita meningkatkan kapasitas secara akademik, kita sekolah, kita kuliah, meningkatkan kapasitas akademik kita, sembari kita mengikuti organisasi di PPNU misalkan, ya kita tempalah di situ. Hmm, Bangun pertama itu mental menurut saya, mental dulu. Gitu, betul. Hafiz. Agar kita lebih berani lah ya, berani menghadapi Ada, keadaan, kemudian ada banyak cobaan yang harus dicobain begitu ya iya, kira-kira. kira-kira seperti itu. Ya, siap. Mungkin yang terakhir ini rekan, Hmm. karena rekan Irfan ini sekarang statusnya seorang ketua PWI PNU Jawa Tengah, ada nggak apa namanya sebagai penutup ya mungkin ya, untuk sebagai bekal lah kira-kira, sebagai bekal untuk teman-teman rekan-rekan kita pelajar yang ada di Jawa Tengah agar mereka lebih lebih semangat, lebih percaya diri dalam berproses entah dimanapun itu, di organisasi manapun itu atau mungkin di jenjang pendidikan formal. Sekolah. Ya, agar mereka itu yang sudah memiliki cita-cita, kemudian yang sudah memiliki bakat potensi itu bisa dengan leluasa menyalurkan itu semua, begitu rekan. Kalau saya tidak banyak berpesan sih, karena eh, pada dalam diri masing-masing itu pasti punya prinsip hidup, punya moto hidup itu yang Iya. dilakukan oleh rekan-rekan hari ini. Tapi kalau saya pribadi mungkin bisa ditiru oleh teman-teman. Saya sih sebenarnya Nah, ini, simple. iya siap. Lakukan ketika itu baik, itu lakukan dan istiqomahkan. Itu prinsip yang simpel menurut saya. Tapi hari ini mungkin masih belum bisa saya maksimalkan. Hmm, Berorganisasi itu baik, lakukan istiqomahkan. Bersekolah itu baik, lakukan dan berkuliah itu baik, lakukan dan kan simpel banget. iya. Tapi kita hari ini mungkin belum bisa maksimal dengan melakukan hal yang sesimpel itu loh. Berarti ada faktor lain ya yang membuat Maybe eh, sudah ketemu belum faktornya itu? faktor apa? Faktor yang menjadikan proses tidak maksimal itu rekan. Iya pastinya banyak. Eh, Namanya juga manusia, kadang kan ada malasnya, kadang ada Iya, perlu healingnya, iya, perlu liburan, perlu nyobain yang lain kan ini. iya betul 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 Ya betul. fokusnya itu itu belum bisa fokus banget lah gitu. Iya betul betul. Ya di dalam hidup kan juga pasti ada hal lain lah ya, nggak Lain harus nggak harus. cobain juga. Iya betul Yang betul lain harus betul. dicobain. Siap siap siap. Sudah banyak sekali ini yang disampaikan rekan Irfan dan juga sudah banyak sekali yang saya dapatkan dari rekan Irfan. Tadi ada pengalaman, kemudian ada apa namanya respon terkait pemuda di zaman sekarang, begitu Generasi rekan. stroberi tadi. Generasi stroberi itu tadi. Nanti kita ciptakan istilah-istilah lain lah. Jangan generasi stroberi begitu. Saya mungkin mau Apa? menciptakan generasi ciplukan. Ciplukan. Maksudnya gimana itu generasi ciplukan? Ini saya Dibahas kurang nanti aja familiar. di Oh iya. episode Oh selanjutnya. siap. Cocok sekali Generasi itu. ciplukan itu. Oh Cocok banyak sekali. itu banyak apa namanya? Tafsiran. Nilainya Oh itu iya banyak. betul. Siap, Luar siap, biasa. siap. Berarti cukup sekian mungkin ngobrol santai atau bincang santai bersama rekan Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Lembaga Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, rekan Muhammad Irfan Hamid. Terima kasih rekan sudah meluangkan Sama-sama, waktunya Cak dalam Hafiz. kesempatan ini. Eh, yang terakhir, saya Cak Hafiz Pikir mengucapkan terima kasih dan juga jangan lupa selalu tonton channel kami di 180 channel acara podcast kan, podcastnya rekan-rekan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan yang terakhir, jangan lupa follow akun Instagram PW Ibnu Jawa Tengah di @ibnujateng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.